atau memang aku harus tahu bahwa itu bukan teman yang terbaik. Jadi akhirnya ketahuan dan kebodohannya itu ya. Hey guys, ketemu lagi dengan Yumi Channel. Di video kali ini guys, aku mau ngobrol-ngobrol sama kalian arti teman ya guys ya. Kalau buat aku arti teman itu, aku punya pengalaman buruk. Gak tau buat kalian guys. Oh ya guys, sebelum kalian lanjut nonton videoku, bantu aku di subscribe, like, komen, dan juga share. Buat yang udah subscribe, terima kasih banget. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya guys ya, supaya kalian orang pertama yang dapat pemberitahuan video-video terbaruku. Dan nontonnya jangan di skip guys. Dengan kalian tidak men-skip, aku jadi semangat kontennya. Oke, kita lanjut aja yuk. Hati-hati guys dengan serigala berbulu domba. Yaitu kelihatannya baik, ternyata dia pemangsa gitu. Menerkam yang dia nggak suka atau yang dia irikan gitu guys. Hati-hati, ada tuh banyak tuh teman seperti itu. Jadi buat kalian yang memiliki teman baik, setia, nggak menikam kalian dari belakang, itu berarti kalian beruntung banget punya teman seperti itu guys. Kalau aku nggak tahu guys, mungkin buat aku arti teman tuh nothing, nggak ada apa-apa, nggak. Jadi begini guys, mungkin buat kalian ceritanya lain ya guys. Kalau buatku begini nih guys, menurutku nih teman itu kebanyakan serigala berbulu domba gitu loh guys, sebutannya buat aku gitu. Kadang gini, yang aku nggak sangka teman menurut aku itu baik, ternyata dia menikam aku dari belakang. Kebanyakan kayak begitu guys. Aku udah pernah dikecewain 3 kali loh guys sama yang namanya teman gitu guys. 3 kali aku dikecewain. Dulu pernah menjalin hubungan sama seseorang Singapura ya. Terus pernah menjalin hubungan sama seseorang. Memang sih aku belum menyebut dia sebagai pacar, bukan, baru PDKT gitu. Tiba-tiba temanku bilang bahwa aku punya pacar. Akhirnya yang aku lagi PDKT nih sama dia, tiba-tiba dia jadi menjalin hubungan dengan temanku itu. Aku tadinya aku pikir emang laki-laki mah bajingan semua. Aku pikir gitu guys ya. Maaf ya guys buat kalian yang laki-laki, nggak semua kok. Nih yang aku temuin, aku ngerasanya kayak gitu waktu aku kejadiannya seperti itu. Jadi aku bilang gini, biasa laki-laki gitu kan ya. Siapa aja kalau ada lawan disikat gitu kan. Jadinya apa? Dia akhirnya menjalin hubungan sama temanku. Tapi aku nggak kaget. Begitulah dunia yang namanya sikut menyikut teman gitu. Begitulah dunia ya kan. Bukan dunianya sebenarnya, orangnya gitu kan. Kadang orang-orangnya itu menganggap cinta itu remeh. Cinta itu adalah sebuah nafsu. Cinta itu adalah pelarian atau apapun, gak tau lah. Tapi buat aku cinta itu suci. Kalau aku udah memilih cinta, itu berarti aku mencintai dia dan aku menjaga kesucian cintanya. Tapi jangan salah, aku tuh orangnya susah. Aku bisa punya banyak teman laki-laki. Aku bisa punya banyak cowok ya guys, tapi belum tentu cowok-cowok yang bersama aku cintai. Aku cuma mau menilai aja hatinya dan kebaikannya gitu. Aku nggak mudah jatuh cinta. Aku jarang juga aku ngomong bahwa aku mencintai kamu, nggak gitu. Kalau aku cocok, aku ngerasa ini pilihan aku lihat terus gitu sampai di mana sih cowok ini kecocokannya sama aku. Bukan masalah dalam arti kata cocok apa-apa ya guys. Aku guys, meskipun aku banyak cowok gitu kan, misalkan aku punya banyak pacar gitu ya, belum tentu dari semua pacar aku itu kucinta. Karena aku melihat sisi yang paling terbaiknya di antara semua gitu guys. Terus aku juga gak mudah jatuh cinta. Belum tentu yang berjalan sama aku, yang aku anggap itu pacar, belum tentu aku juga cinta sama dia gitu guys. Jadi waktu aku lagi PDKT sama cowok, tiba-tiba cowok itu akhirnya menjalin hubungan sama temenku. Jadi aku gak shock, aku gak sakit, nggak nangis gitu. Jadi aku biasa gitu kan, itu hal biasa dibuat aku gitu kan. Cowok pindah ke cewek lain itu udah hal biasa. Jadi aku tuh nggak terlalu mengikat cinta. Buat aku cinta itu nggak perlu dituntut. Kalau memang dia mencintai, tak perlu dituntut, tak perlu aku ada di sampingnya, tetap setia gitu. Jadi untuk apa aku meminta setia?
setia itu datangnya dari hati, bukan dari permintaan. Jadi aku nggak anggap aneh, ya udah silahkan. Ternyata beberapa tahun kemudian cowok itu ngontak aku terus, sampai sekarang pun masih WA chat sama aku gitu kan. Jadi teman, sekarang aku sama dia berteman. Dia bilang, maaf ya, aku waktu itu aku menjalin hubungan sama teman kamu karena teman kamu bilang kamu tuh udah punya pacar, udah punya cowok katanya gitu. Oh, baru aku tahu. Ternyata temanku itu ngomong bahwa aku tuh punya cowok gitu. Jadi makanya cowok yang aku PDKT ini berpindah hati ke dia yang mengadu itu. Jadi ya udah, ya nggak apa-apa deh kataku. Kamu kan berarti lebih percaya sama dia ketimbang sama aku. Ya udah, kita bisa jadi temen, aku bilang gitu. Akhirnya aku berteman. Sampai sekarang aku cecetan sama dia, berteman biasa aja. Bukan sekali aja lu guys, aku punya temen yang begitu, yang menikam aku dari belakang. Dulu juga aku pernah menjalin hubungan lagi nih sama cowok ya kan. Kalau dia memang itu udah aku anggap pacar aku, karena aku memang udah menjalin hubungan udah lama banget sama cowok itu. Terus cewek ini nih guys, temen aku ini, dia selalu datang ke rumah main gitu kan. Itu waktu itu aku udah punya anak guys. Tiba-tiba teman aku itu suka mandiin anakku, baik-baik, suka ngasih duit jajan gitu kan. Nggak taunya di belakang itu semua dia menginginkan cowokku itu guys. Tiba-tiba dia nelpon cowok aku yang katanya pokoknya dia menjelek-jelekan aku, memburuk-burukan aku gitu. Bahwa yang kamu cintai perempuan itu nggak baik, dia punya cowok atau apa gitu kan, bla bla, banyak sekali deh gitu dia ngomongin aku gitu guys ya. Kalau kamu ingin ketemu aku, yuk temui aku di Batam, kata dia gitu. Kita ketemu, nanti aku jemput kamu gitu, kamu atau kita ketemuan di mana, katanya gitu. Dia telepon begitu guys sama cowokku itu. Tapi bagusnya cowokku ini tidak mempercayainya, dia hanya simpan. Jadi cewek itu ngomong segala macam, tapi cowokku itu tidak meresponnya terlalu banyak. Cuman dia oh iya gitu aja guys, gitu. Terus akhirnya cowok itu kan nemuin aku tuh, malah dia ngadu sama aku, katanya apa? Itu ada cewek, nggak tahu siapa namanya, aku lupa, kata dia. Dia ngomong tentang kamu begini begitu gini gitu. Terus dia mengajak ketemuan aku, katanya gitu. Jadi aku bilang sama dia, ya silahkan kalau kamu mau ketemuan sama dia. Aku bilang nggak apa-apa. Kamu mau mempercayai dia atau aku, silahkan. Karena itu kan kamu yang punya pilihan, percaya aku atau dia, kataku gitu. Kalau kamu memang percaya sama dia, ya temui. Aku tuh orangnya tuh nggak ribet. Aku tuh memandang segala sesuatunya, ya udah gitu. Kan tadi aku udah bilang, aku tuh nggak pernah mengikat cinta. Siapapun yang dia pilih itu mungkin yang terbaik buat dia, bukan aku gitu. Jadi aku silahkan gitu. Tapi apa? Cowokku bilang itu, aku nggak mau, nggak bisa, kata bilang gitu. Dia katanya aku tuh lebih mempercayai kamu dan aku udah mengenal kamu jauh banget. Jadi aku tuh ngerasa kamu adalah bagian dari hidupku. Jadi buat apa tiba-tiba ada cewek datang mau ngajak ketemuan aku yang belum tentu dia baik gitu. Aku nggak mau berjudi dalam hal ini, kata dia gitu. Ya syukur, aku bersyukur banget. Ternyata dia lebih percaya sama aku. Akhirnya ketahuan di nomor catatan teleponnya itu. Oh iya, aku tahu dia mendapatkan telepon cowokku itu karena aku pada waktu itu, waktu anakku kecil kan, yang namanya handphone tuh langka. Jadi aku nelpon di telepon rumahnya gitu loh. Jadi kalau aku telepon di rumahnya kan otomatis kalau mau bayar tuh di print out. Jadi ketahuan tuh ada nomor-nomor yang aku suka telepon. Nah di situ dia menelpon, mendapatkan nomor telepon cowokku tuh dari printan itu, telepon yang habis dibayar gitu. Dari situ guys, jahat banget ya. Dia itu sebenarnya ya guys ya, teman kayak gitu bukannya cinta. Dia mengambil cowokku tuh bukannya karena dia mau ambil cowokku tuh cinta, bukan. Karena dia iri, melihat aku iri. Jadi dia hanya kepengen ngerusak aja menurutku. Pengen merusak hubunganku, terus dia dapatkan cowok itu. Dia cuman pengen kemenangan. Dari bahwa dia tuh, nih aku menang. Bahwa cowokmu tuh lebih milih aku daripada kamu. Sebenarnya kayak gitu guys. Kalian hati-hati guys. Jangan terlena. Kalau kalian punya dua pilihan, lebih baik yang satu pilihan yang sebelumnya itu, yang kamu cinta itu, yang memang itu yang terbaik. Kenapa kamu nggak ini aja? Belum tentu yang baru itu baik gitu guys. Kalau kita punya akal sehat, kita bisa berpikir, iya ya, kalau kita menjalin hubungan dengan yang baru, belum tentu baik.
Tapi kalau yang lama buruk sifatnya atau apapun, ya aku nggak bisa memaksakan kalian sih memilih yang udah dulu ya kan, karena kalian yang lebih tahu gitu. Tapi jangan terlena dengan yang baru, maksud aku. Kalau yang lama buruk ya kalian lah yang keputusannya ada di kalian gitu, maksudku gitu loh guys. Jadi aku heran deh sama teman macam itu ya guys ya. Dia itu bukan mau cinta gitu loh guys, enggak. Dia hanya ingin memenangkan, bahwa dia bisa mengambil, meraih hati si cowok itu gitu guys. Kalau cowok itu percaya, berarti cowok itu hatinya rapuh, hatinya nggak kuat, karena dia lebih memilih dia. Dan belum tentu cowok yang rebut dan belum tentu cewek yang merebut dia dari aku baik dan cinta benar. Hanya ingin memenangkan pertarungan aja kalau dia tuh lebih hebat dari aku gitu. Padahal sebenarnya cinta itu nggak karena hebat atau dihebati gitu kan. Bukan, cinta itu dari hati. Cinta yang tulus itu dari hati. Jadi cinta itu nggak dibuat guys. Kalau cinta dibuat itu berarti ada apa-apanya, mau ada apa-apanya gitu guys. Bukan karena memang cinta apa adanya. Emang kita terlahir, memang hati kita yang cinta gitu. Bukan kita buat gitu loh guys. Karena kalau kita buat cinta, endingnya itu nggak akan bahagia gitu. Tapi kalau cinta itu dasarnya emang ada, udah ada di dalam hati kita, itu kuat guys. Jadi temanku yang berusaha ngambil dia itu nggak berhasil guys. Tapi emang muka tembok. Besoknya dia datang ke rumahku. Padahal aku udah tahu semua ceritanya guys ya. Tapi aku biasalah, nggak marah. Aku say hello aja biasa, ini gitu kan. Gitu. Tapi akhirnya dia menjaga jarak sama aku, mungkin malu, ngerasa bersalah ya guys ya. Begitu guys. Seperti yang aku diceritakan sebelumnya, aku juga punya teman yang coba merusak hubunganku sama kekasihku yang dari Singapura itu. Dia bercerita tentang yang buruk-buruk tentang aku, bukan sama dia aja tapi sama adiknya juga. Tapi nggak berhasil juga, nggak berhasil memisahkan aku dari dia gitu. Ternyata emang dasar orang jahat pasti ketahuan ya guys ya. Aku lihat di nomor telepon yang WA itu, nomor teleponnya aku kenal ya, namanya sahabat ya, aku tahu lah itu nomor telepon sahabatku. Dasar amatiran, mau jadi pecundang tapi amatiran, akhirnya ketahuan. Atau memang aku harus tahu kali ya, bahwa itu bukan teman yang terbaik, jadi akhirnya ketahuan dan kebodohannya itu ya guys. Kita kalau sama temen jangan mempercayai banget ya, kita juga jangan mencurigai gitu, biasa aja berteman itu guys. Soalnya gini guys, biasanya teman itu dimana ada kita, mereka membicarakan yang enggak ada. Kita misalkan satu teman, misalkan kita lagi kumpul dengan teman kerja atau teman segeng gitu ya guys ya, salah satunya nggak ada, nah itu yang dibicarakan. Begitupun kalian, kalau nggak ada pun pasti akan dibicarakan sama mereka. Jadi ya kita berteman boleh, tapi yang wajar aja lah, ada batasnya gitu. Jangan terlalu percaya banget gitu. Apalagi guys ya, kita misalkan punya teman perempuan, terus kita udah punya suami, atau kita punya pacar atau suami gitu ya guys ya. Terus teman kita libatkan dalam hubungan kita, kemana-mana kita ajak, kemana-mana kita bareng-bareng bersama-sama. Hati-hati guys, nanti itu seperti aku bilang, serigala berbulu domba. Nanti dia akan mengambil cowok kita atau suami kita. Apalagi kalau teman kita itu ngeliat kita hidupnya bahagia, sempurna banget, kehidupannya mapan. Nah itu bisa ada kecemburuan. Akhirnya apa? Dia mencoba untuk merusak, atau mencoba untuk ngambil suami kita atau pacar kita. Karena dilihatnya, seneng banget sih dia, bahagia banget punya cowok udah ganteng, terus kaya, kerjaannya bagus gitu. Itu yang teman kayak gitu kepengen banget tuh mencoba merusaknya gitu. Jadi hati-hati banget deh kalau punya teman yang kita lagi berhubungan dengan seseorang itu baik, kita terus bahagia dibuatnya, terus kita libatkan teman kita di dalam hubungan kita, kemana-mana kita ajak. Itu hati-hati guys, karena takutnya dibalik itu semua teman kita juga menginginkan kekasih kita, pacar kita itu gitu loh guys, atau suami kita gitu. Jadi hati-hati.
Makanya kita kalau udah punya suami, kalau berumah tangga, terus kita ngeliat kehidupan kita tuh sempurna dengan suami kita yang baik, anak-anak yang bagus, rumah tangga yang super bahagianya gitu. Terus tiba-tiba kita sering mengundang teman, kita nggak tahu, kita sering mengundangnya ke rumah, kita kan nggak tahu teman kita itu di balik itu ada apa gitu, ada maunya apa gitu. Jadi kita jangan sering mengundang, nanti dia akan melihat gitu loh guys, nanti dia akan tahu semua yang ada di kehidupan rumah tangga kita. Nah, nanti kalau dia udah tahu, dia akan mencari tahu kelemahan suaminya seperti apa. Akhirnya dia udah mengetahui semuanya, dia akan berusaha merebutnya. Hati-hati aja. Banyak kok teman kayak gitu, bukannya aku sok tahu ya guys, karena aku udah pernah mengalami. Banyak teman-temanku tuh banyak yang pernah mengalaminya guys. Itu adiknya sendiri juga bisa mengambil suaminya loh guys, apalagi temen gitu. Bener-bener hal itu sebenarnya menurut aku tuh memalukan banget. Mencoba merusak hubungan orang yang bahagia, mau diambilnya. Sebenarnya itu bukan suatu cinta, hanya kepengen meraih apa yang diraih temennya itu bahagia. Jadi dia pengen merasakan kebahagiaan seperti temennya rasain. Cuman itu aja gitu. Orang kayak begitu tuh menyedihkan guys. Jadi aku sekarang ini dalam hidup ya guys ya, aku berteman itu ya biasa aja. Say hello, misalkan mau ketemu makan udah, aku nggak pernah mengundangnya ke rumah. Kenapa? Ya itu, aku takut kalau yang namanya temen udah ke rumah itu mencampuri urusan rumah tanggaku gitu guys. Jadi cukup di luar. Kalau memang datang sesekali ke rumah, oke, nggak apa-apa. Tapi obrolan biasa aja gitu. Aku nggak terlalu masukin ke dalam urusan kepribadi aku gitu guys. Jadi untuk kalian berhati-hati deh guys ya, karena nggak semua teman tuh baik. Emang sih nggak semua teman juga jahat gitu. Pokoknya beruntung banget ya buat kalian yang punya teman baik. Tapi kalau aku, pengalaman aku, teman aku tuh yang aku temui buruk gitu guys. Bahkan teman aku ya guys ya, yang berhutang sama aku, bilangnya seminggu mau dibayar. Ini udah berbulan-bulan, hampir setahun kali ya, nggak bayar. Itu baru yang kemarin tuh. Itu padahal waktu aku satu kerjaan sama dia itu seperti teman gimana ya. Kadang sama aku baik, kadang sama seseorang yang sahabat gitu baik gitu. Nggak tahu dia di sisi mana gitu. Di sisi aku atau di sisi dia, aku nggak tahu. Aku sih buat aku semua teman tuh sama ya guys ya. Aku nggak pernah membedakan. Tapi kadang ada teman pecundang, bisa menjadi ular. Kesana baik, kesini baik. Kesana cerita ini, kesana kesitu cerita itu gitu. Jadi tuh aku memandang seperti itu sih teman. Seperti yang hutang ini. Dulu waktu aku bersama dia kerja bareng gitu ya guys ya. Dia suka kayak sok cantik, sok jagoan gitu guys ya. Dia kadang kalau ada apa-apa dia sok tampil gitu kan, sok dia membela gitu guys. Tapi bohong itu. Sekarang dia datang pinjam duit sama aku pun nggak bayar. Padahal dia bilang seminggu, aku betul di seminggu mau bayar. Nggak bayar guys, sampai sekarang. Ditagih bilangnya nggak ada, tapi aku lihat dia suka karaokean, suka pergi ke sana kemari gitu. Aneh orang kayak gitu. Terus guys, ada lagi temanku, gede banget utangnya sama aku. Udah 5 tahun lebih kali ya, nggak bayar. Padahal aku lihat juga dia suka ngerayain ulang tahun anaknya di karaoke, di sebuah gedung, jalan ke Singapura, ke Malaysia, dengan baju yang gonta-ganti seperti artis, bergaya-gaya di sosial medianya. Itu hutang sama aku banyak banget. Tapi sepertinya dia nggak ngerasa kalau dia hutang sama aku guys. Nyantai aja gitu. Banyak banget hutangnya sama aku. Aku tagih dia malah marah gitu. Malah bilangnya gini, aku kalau ada uang juga aku bayar. Ya orang semua kalau ada uang memang bayar. Tapi kapan niat bayarnya itu? Udah lama banget. Udah tahunan, 5 tahun lebih kayaknya deh. Nggak bayar. Itulah teman-teman yang mengecewakan seperti itu guys. Parah. Aku tuh nganggap temen kayaknya. Aku kecewa. Tapi trauma juga enggak. Namanya kita manusia butuh temen ya guys. Tapi dengan begitu aku bisa jadi lebih berhati-hati sama yang namanya teman gitu guys. Jadi kalian berhati-hati guys. Buat yang punya temen, misalkan kalian percaya banget dan menceritakan semua hal pribadi kamu. Jadi jangan pernah cerita tentang hal pribadi. Nanti kalau teman kamu udah mengetahui semua hal pribadi kamu, itu gampang banget menikam kamunya. Jadi
untuk menghindari itu ya hati-hati deh guys. Ya nggak semua teman sih buruk, pasti ada juga ya teman yang baik. Tapi untuk kalian seperti aku bilang tadi, punya teman yang baik gitu, syukur, seneng banget aku. Ya bersyukur banget ya guys buat kalian yang punya teman baik ya guys ya. Aku seneng. Tapi aku nggak pernah tuh ngerasain begitu. Semua yang aku rasain aku punya teman kecewa. Jadi makanya aku sekarang tuh keluargaku adalah temanku. Gitu guys. Ya untuk kalian berhati-hati aja, apalagi yang punya kehidupannya bahagia bersama suami terus memasukkan teman kalian ke dalam kehidupan rumah tangga kalian, itu hati-hati banget guys. Kebanyakan sih kayak gitu yang aku lihat. Kebanyakan sih guys, orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kebahagiaannya, meskipun harus merampas kebahagiaan orang lain. Orang seperti itu ya guys ya, dia nggak memikirkan nasib orang lain, dia hanya memikirkan nasib sendiri bagaimana cara bahagia, meskipun harus menyikut kanan dan kiri gitu. Itu hati-hati banget punya teman kayak gitu guys. Aku udah sering sih punya pengalaman seperti itu, jadi ya aku saranin aja sama kalian guys, hati-hati aja guys ya. Kalau kalian hidupnya bahagia terus memasukkan teman kalian di kehidupan kalian, apalagi udah tahu semua tentang pribadi kalian, ya hati-hati aja ya. Enggak semua orang baik, pokoknya hati-hati banget deh kalau kita punya teman memasukkan dalam kehidupan pribadi kita, masuk ke dalam rumah tangga kita, kehidupan kita. Hati-hati. Kadang aku udah kenal sama temenku gitu, jangan salah guys, teman adik kandung aja masih bisa ngambil gitu kalau hatinya itu jahat, punya sisi jahat gitu kan. Kita nggak tahu orang jahat itu ya guys ya, bukan merencanakan, tapi pada saat itu dia melihat kebahagiaan kita tuh bisa iri. Jangan pernah memasukkan teman kalian ke dalam kehidupan pribadi kalian guys, apalagi kalau kalian merasa punya kehidupan rumah tangga baik atau punya cowok baik gitu, terus kalian hadirkan teman kalian di tengah-tengah kalian. Itu hati-hati gitu guys, karena aku punya pengalaman buruk gitu loh guys soal teman ya. Semoga kalian tidak mengalami yang aku alami ya guys ya, punya temen menikam dari belakang atau serigala berbulu domba atau entah apa itu sebutannya ya. Semoga kalian tidak mengalaminya seperti yang aku pernah alami ya guys ya. Oke deh guys, video sampai di sini aja dulu, bye bye.